saya akan menjelaskan latar belakang munculnya mazhab. Nah, mazhab itu sendiri adalah pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menentukan hukum atau suatu peristiwa berdasarkan Quran dan hadis. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian ulama-ulama mengalami perbedaan pikiran, metode, hukum, dan juga faktor lingkungan, sehingga melahirkan mazhab. Kemudian, faktor penyebab menyebarnya mazhab itu dikarenakan usaha para faktor murid mujtahid, murid dan juga murid para imam menanamkan dan juga menyebarkan kepada masyarakat. Imam Abu Hanifah atau yang sering dikenal dengan mazhab Imam Abu Hanafi. Nah, beliau lahir pada tahun 80 Hijriah pada dinasti Umayyah dengan nama lengkap Nu'man bin Sabit bin Zu'ud bin Mah. Kemudian ia wafat di Baghdad tahun 1050 Hijriah atau 767 Masehi. Nah, kemudian mazhab Imam Abu Hanafi itu berlandaskan dengan Quran Sunnah, ihtisan, qiyas, dan juga syara. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai biografi dan pola pemikiran Imam Malik serta biografi dan pola pemikiran Imam Syafi'i. Imam Malik atau sering juga dikenal dengan nama Malik ibnu Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi. Nah, beliau lahir pada tahun 711 Masehi serta wafat pada tahun 795 Masehi. Beliau merupakan ahli pakar ilmu fikih serta hadis, sekaligus beliau juga merupakan guru dari Muhammad ibnu Idris yang merupakan pendiri mazhab Syafi'i. Kemudian pola pemikiran yang digunakan oleh Imam Malik diantaranya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihad, Fatwa Nabi, serta lainnya. Kemudian biografi dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muthalib Al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Pola pemikiran yang digunakan oleh Imam Syafi'i diantaranya seperti Al-Quran, hadis, maqasid, serta penolakan bid'ah. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dan pemikiran Ahmad bin Hanbal atau yang kita kenal sebagai Imam Hamdali. Ahmad bin Hanbal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Meri, Turkmenistan, utara Afghanistan, serta ia dikenal dengan nama Imam Hamdali. Kelahiran November 780 Masehi di Baghdad, Irak, kemudian meninggal pada tanggal 2 Agustus 855 Masehi. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al-Quran, hingga ia hafal pada usia 15 tahun. Mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun, ia telah mempelajari hadis sejak kecil, dan untuk mempelajari hadis ini, ia pernah pindah atau merantau ke Syam, Syria, Hijaz, Yaman, dan negara-negara lainnya. Pemikiran fikih Imam Ahmad sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuannya tentang hadis. Hadis menempati posisi netral di samping Al-Quran dalam mazhab fikihnya. Dia menentang keras pendapat yang berdasarkan kepada Al-Quran semata dengan mengabaikan hadis. Dalam kitabnya I'lam al-Muqin menjelaskan ada 5 dalil yang menjadi dasar istinbat hukum Ahmad. Yang pertama ada nas Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan secara bersamaan pada tempat yang sejajar di peringkat pertama urutan sumber dan dalil hukum. Apabila Ahmad menemukan nas dalam Al-Quran atau Sunnah, maka ditetapkan hukum berdasarkan dalil tersebut. Yang kedua ada fatwa sahabat. Apabila para sahabat mengeluarkan fatwa tentang suatu masalah hukum dan tidak terdapat perbedaan pendapat di antara mereka,
maka Ahmad menerimanya sebagai sumber dan dalil hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Ketika Ahmad tidak menemukan fatwa sahabat seperti di atas, Ahmad mencari fatwa yang diperselisihkan di kalangan sahabat dengan memiliki fatwa yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga ada hadis mursal dan hadis dhaif. Ahmad membagi tingkatan hadis ditinjau dari kualitas perawinya kepada hadis sahih dan hadis dhaif. Menurut Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Abu Zahra, hadis dhaif pada versi Ahmad bukanlah hadis batil atau hadis mungkar. Pada hadis tersebut tidak ada kerusakan pada periwayatannya, sehingga tidak boleh dijadikan dalil hukum. Hadis dhaif yang dimaksud adalah hadis yang perawinya tidak sampai kepada derajat tisqa dan tidak pula jatuh kepada iltiham, maksudnya rusak atau jelek. Sedangkan hadis mursal adalah hadis yang tidak disebutkan perawinya pada tingkat sahabat. Selanjutnya yang terakhir ada qiyas. Apabila Ahmad tidak menemukan dalil hukum dalam Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, dan tabi'in serta hadis mursal dan hadis dhaif, maka Ahmad menggunakan qiyas. Penggunaan qiyas ini dilakukan dalam keadaan terpaksa. Itulah